Halo teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bahwa kehidupan di dunia semakin berkembang dari masa ke masa? Misalnya, mulai dari jenis permainan anak-anak yang semakin berkembang, dari permainan tradisional kemudian berubah menjadi permainan modern. Kemudian, sistem ekonomi juga mengalami perkembangan. Misalnya, jika dulu alat pembayaran hanya menggunakan uang tunai saja, maka sekarang masyarakat dapat menggunakan alat pembayaran elektronik atau e-money sebagai alat pembayaran yang sah. Globalisasi adalah proses modernisasi atau integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Salah satu penyebab munculnya globalisasi adalah kecenderungan di mana segala sesuatu berpengaruh terhadap perekonomian dan teknologi yang ada di dunia, seperti kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong untuk saling ketergantungan. Sejarah globalisasi dimulai pada awal sejarah manusia, sekitar 60.000 tahun yang lalu ketika manusia mengenal perdagangan antar negara. Fase ini disebut sebagai globalisasi kuno. Kemudian, istilah globalisasi semakin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi ketika pertengahan 1990-an. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt dalam artikelnya berjudul Globalization of Market yang terbit di Harvard Business Review pada Mei-Juni 1983. Namun, kata globalisasi sudah banyak digunakan sejak 1944 dan dipakai oleh beberapa pengamat sejak 1981. Pertama, peran globalisasi dalam pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar global, yaitu memudahkan negara-negara untuk mengakses pasar internasional yang memungkinkan mereka untuk mengekspor produk dan jasa ke negara lain. Hal ini meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, globalisasi juga membuka kesempatan bagi negara berkembang untuk mengakses teknologi canggih dan pengetahuan dari negara maju yang bisa meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam sektor industri dan pertanian. Dan juga globalisasi menarik investasi asing yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi tertentu. Yang kedua, globalisasi dalam peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara mencakup interdependensi ekonomi, yaitu globalisasi menciptakan hubungan yang lebih erat antara negara-negara di seluruh dunia dan keterbukaan ekonomi yang negara-negara cenderung membuka pasar mereka melalui kebijakan perdagangan bebas, mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang meningkatkan arus barang dan jasa antar negara. Yang ketiga, peran globalisasi dalam persaingan yang lebih ketat. Misalnya, persaingan pasar yang lebih sengit. Globalisasi memperbesar ruang bagi perusahaan global untuk beroperasi di berbagai negara. Sehingga meningkatkan persaingan, hal ini dapat mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan domestik yang tidak dapat bersaing. Perlu diingat juga, globalisasi membawa dampak yang luas terhadap perekonomian dunia.
menciptakan peluang besar namun juga tantangan yang signifikan. Meskipun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, serta menyebarkan teknologi dan pengetahuan, globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, mengeksploitasi tenaga kerja dan menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara perlu mengelola dampak globalisasi dengan kebijakan yang bijak untuk memastikan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat dunia. Tips menghadapi globalisasi yang pertama adalah tingkatkan keterampilan dan pendidikan. Fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan seperti keterampilan digital dan bahasa asing agar dapat bersaing di pasar global. Tips yang kedua, adopsi teknologi dan inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta berinovasi dalam produk dan layanan. Tips yang ketiga untuk selalu memperkuat industri lokal seperti UMKM. Tips yang keempat, kebijakan yang responsif seperti pemerintah harus mengadopsi kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan global sambil melindungi sektor domestik dan masyarakat yang rentan. Tips yang kelima untuk selalu melestarikan budaya dan identitas lokal agar budaya dan identitas lokal tidak tergerus oleh zaman dan globalisasi. Yang keenam, kerjasama internasional, yaitu dengan berkolaborasi dengan negara lain untuk menyelesaikan tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.